Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Android Buddies. Saya kali ini akan memberikan video review tentang sebuah custom ROM lagi. Nah, custom ROM ini yaitu custom ROM OnePlus 7 Pro yang dibuat oleh Neveron untuk Redmi Note 5. Untuk changelognya sendiri atau misalkan catatan hasil pembuatan ROM ini udah include GAPS, terus juga untuk kamera bisa menggunakan all cam yang tadi saya baca changelognya. Nah, sekarang langsung ke fiturnya. Apa saja sih fitur yang diberikan oleh custom ROM ini? Nah, ini tampilannya. Saya senang dengan tampilan seperti ini. Walaupun AOSP tapi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan AOSP lainnya kayak AEK, HAPOK itu kan hampir sama aja. Kalau ini sedikit berbeda dari segi interface-nya, terus juga punya ciri khas OnePlus-nya ada, lebih feel yang dilihat oleh saya juga cukup menarik bagi saya. Terus fitur yang pertama ini ada di display. Kita ada di status bar kita bisa setting network speed, terus juga persentase, terus bentuk baterai, terus juga icon. Ini hal yang udah umum. Nah, fitur yang menarik lainnya yang ada di display yaitu screen kalibrasi. Nah, ini screen kalibrasi hampir mirip dengan fitur-fitur seperti yang dibawakan oleh Sony, yaitu Bravia Engine kalau saya tidak salah. Fitur ini memberikan efek atau display di screen layar kita itu lebih tajam untuk vivid tersendiri. Nah, kalau ini natural, terus ada advance. Nah, di sini bisa atur untuk advance-nya. Namun saya menggunakan vivid. Nah, jadi kalian mungkin yang hobi nonton film di HP, misalkan hobi YouTuber, bisa menggunakan fitur screen calibration ini. Terus juga fitur lainnya ada di customisasi. Nah, untuk customisasi seperti ini ada preset time, lock screen, terus juga sistem customization, terus font. Nah, yang pertama yang di lock screen sendiri, di sini ada yang saya suka yaitu horizon light yang ini. Jadi layarnya seperti ini di saat lock screen. Terus juga di sistem customisasi ada button, kita bisa edit tampilannya, warnanya, scan dan lain-lainnya. Terus ada tone warnanya sendiri, bisa diedit. Saya menggunakan warna dark. Terus ada light seperti ini, colorful ini. Terus ada light full warna putih. Namun saya akan menggunakan yang dark aja. Terus juga icon quick setting bisa kita ubah. Di sini ada yang bulat, kotak, terus teardrop, terus ada yang rounded. Nah, jadi seperti ini tampilannya yang rounded, kotak rounded itu. Terus ada icon pack. Nah, untuk di icon pack udah include beberapa icon pack, tapi sepertinya bisa menggunakan icon pack yang sengaja kita install, bisa kita terapkan di custom ROM ini. Namun di sini saya menggunakan di Wally untuk icon packnya. Terus ada yang terakhir yaitu font. Nah, ini fontnya ciri khas OnePlus kalau menurut saya. Terus juga fitur lainnya bisa kalian cari sendiri ya, karena saya tidak terlalu penting dengan customisasi, karena lebih baik saya menggunakan customisasi sedikit tapi efek yang diberikannya juga puas buat saya. Contohnya, kalau kalian menggunakan banyak customisasi di perangkat kalian, itu menyebabkan RAM terkuras. Jadi lebih baik menggunakan customisasi sedikit agar seimbang, balance saat penggunaan. Misalkan kalian hobi main game terus pengen customisasinya full,
mungkin di game itu tidak optimal kalau menurut saya, logikanya seperti itu. Nah terus ini untuk versinya bisa kalian lihat. Di sini dikembangkan oleh developer Neveron. Ini Neveron OnePlus 7 Pro, Androidnya Android 10, build numbernya yang ini nih, yang Dendrobium. Nah dari developernya pas dia publish custom ROM ini dikatakan stabil, jadi sangat cocok, rekomendasi ROM portingan yang udah stabil digunakan. Nah kenapa sih saya katakan ROM portingan? Karena ROM porting sama ROM yang hasil benar-benar kita build ulang di cloud itu berbeda. ROM porting itu salah satunya yang dulu mungkin booming banget ROM portingan dibandingkan ROM yang sekarang banyak terpublish. Kalau sekarang kan official terpublish, kalau dulu kan unofficial. Terus juga cara portingnya juga kan beragam, dari mulai kita harus download dulu bahan ROM apa saja yang harus samakan, seperti misalkan Redmi Note 5 sama OnePlus 7 mungkin sama spesifikasinya, bisa kita porting ROM-nya seperti itu. Nah untuk performa di sini saya akan coba main game, atau saya akan buktikan hasil permainan saya. Tadi saya menggunakan ROM ini, terus saya coba main game Mobile Legends, main di klasik. Hasilnya bagi saya feelnya juga beda. HP jujur sejujurnya saya tidak ngerasa panas, terus juga ya biasa aja gitu tuh, kayak misalkan kayak enggak ngerasa berat untuk pas main game ini. Tadi untuk hasil saya main game terakhir, tadi tidak ke save. Oke, saya akan coba lagi. Untuk settingannya bisa kalian lihat sendiri. Mode HFR-nya sudah aktif, mode HD-nya aktif, terus juga optimalkan FPS juga aktif. Terus kualitas grafiknya udah high atau tinggi. Oke, saya akan coba main game ini. Untuk kekurangannya belum saya temukan. Pas tadi saya install pada jam habis zuhur, saya install ROM ini. Saya belum menemukan bug. Juga dari channel lognya tidak ada tertulis bahwa di ROM ini ada bug. Ya, mungkin memang mereka yang Neveron publish itu emang benar-benar udah stabil, karena tertulis OnePlus 7 Pro Dendrobium stabil ROM. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Nah, bisa kalian lihat, kalau menurut saya tidak mengalami frame. Jangan samakan sama yang di video, karena yang di video itu beda. Oke, dapat asik lumayan.
What it means. One life. Jadi saya akan pause, percepat permainannya. Oke, lanjut. Nah, oke, saya cukup menikmati permainan Mobile Legends di Custom Room ini. Benar-benar luar biasa untuk performanya. Di sini untuk suhu perangkat saya juga tidak panas. Yang biasanya mungkin bermain game itu kerasa lebih panas dibandingkan sekarang. Nah, saya rekomendasikan sepertinya untuk di PUBG sendiri, ketika kita menggunakan custom room ini dapatkan hasil yang sama ya, walaupun berbeda. Kita jangan samakan karena ini MOBA sama game survive PUBG itu. Oke, kesimpulannya cukup rekomendasi untuk kalian yang hobi main game atau digunakan sebagai daily use, penggunaan harian misalnya kayak sosial media ataupun untuk ojol. Saya bisa rekomendasikan room ini. Untuk pingnya sendiri tadi stabil menurut saya. Nah, sekarang lanjut ke cara penginstalannya. Oke, simak video berikut. Oke, balik lagi ke tahapan penginstalan custom room OnePlus 7 Pro untuk Redmi Note 5. Nah, di sini saya masih menggunakan TWRP Skyhawk karena menurut saya TWRP ini cukup mudah, terus juga simpel. Ya, pokoknya masih serba mudah lah menggunakan TWRP ini. Nah, untuk kalian yang menggunakan TWRP Pitch Black, terus Orange Fog, terus ataupun misalkan yang lainnya, kalian hanya perlu wipe ini di Advanced Web, kalian centang Dalvik, cache, sistem, vendor, data. Nah, ini kalau misalkan di Pitch Black ataupun di Orange Fog ada tambahan seperti Substratum, terus modul Magis, bisa kalian centang juga. Nah, setelah seperti ini langsung kita wipe. Nah, udah selesai. Ya, di sini saya bakal buktikan OnePlus 7 itu support di F2FS. Nah, bisa kalian lihat cache saya menggunakan file system F2FS. Kenapa saya menggunakan partisi jenis F2FS ini? Bisa kalian simak video di atas, karena fungsinya juga saya sudah jelaskan dan hasilnya juga udah saya buktikan bahwa dengan menggunakan partisi ini cukup signifikan performanya. Oke, langsung saja ke cara installnya. Kita pilih flash, terus kita cari room yang sudah downloadnya. Ini nama roomnya, OP7 Pro Oxygen OS 10 Dendrobium. Nanti linknya saya akan sertakan agar kalian bisa download dan coba room ini. Untuk e-cheaper mungkin bisa untuk pamerkan di grup Redmi Note 5 bahwa room ini juga sangat berpengaruh ke performanya. Langsung saja. Nah, kita tunggu proses installnya. Untuk yang nanti pas nyalain atau udah selesai ini kan kita suruh booting. Nah, kalian bisa tunggu 10 menit. Kalau misalkan stuck di logo, tandanya kita harus restart ulang. Bukan berarti kita harus press ulang ya, tapi restart ulang. Caranya kalau misalkan stuck di logo nih lama, cuma logo OnePlus aja misalkan, kalian tinggal tekan power sampai perangkat kalian restart.
Nah seperti itu, jadi jangan sampai mengira atau kok saya install ROM ini malah bootloop. Sebenarnya itu nggak bootloop karena ROM ini perlu restart ulang di saat posisi seperti itu. Karena saya juga tadi pas saya install ROM ini, saya ngalamin 15 menit sampai saya tinggalin ke kamar mandi sampai segala macam masih stuck di logo atau di boot animasinya. Jadi saya restart, tekan power, terus saya tungguin lagi, ternyata berhasil masuk ke setup wizardnya. Jadi tinggal kalian setting, selesai, install Magis, terus install segala macam yang mungkin kalian perlukan, screen cam atau apa segala macam. Jika ROM ini sudah masuk ke interface-nya, jangan sampai pas install custom ROM kalian langsung. Usahakan agar si perangkat atau si sistem Android-nya itu adaptasi terlebih dahulu. Oke, cukup lama cara installnya. Udah selesai, tandanya selesai seperti ini. Nah ini ROM hasil portingan port. Oke, langsung saja reboot. Nah ini juga splash screen-nya terganti, yang sebelumnya MIUI Mi atau misalkan Xiaomi lah, itu terganti menjadi OnePlus. Nah ini setelah kalian pas di sini nungguin sampai 10 menit 15 menit nggak masuk, bisa kalian tekan tombol power sampai perangkat kalian restart ulang. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini memberikan sesuatu yang baru untuk kalian. Terus juga jangan lupa like dan subscribe, tapi terserah sih itu mah, karena saya nggak bakal terlalu pentingin, karena kalau video saya bermanfaat mungkin ada yang like, ada yang subscribe. Kalau nggak bermanfaat ya mungkin kebalikannya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.